Untuk membahasnya sudah bergabung sama kami pakar keamanan siber Pratama Dahlian Persada. Assalamualaikum, selamat sore Selamat Mas Pratama. sore, Abraham. Iya, Mas Pratama, saya harus tanyakan kepada Anda mengenai bagaimana kemudian akun YouTube DPR ini bisa diretas. Sebagaimana kita harusnya mengerti ya bahwa DPR ini seharusnya bisa memiliki setidaknya keamanan dibandingkan akun-akun yang lain. Ya, jadi kalau menurut saya ini masalahnya ada di admin media sosialnya DPR ya gitu. Kenapa? Karena kalau dari sisi aplikasinya, YouTube ini kan aplikasi buatan Google ya, yang level security-nya itu sudah sangat advance sekali lah, sangat hebat sekali lah gitu. Jadi meretas Google itu bukan pekerjaan yang mudah gitu. Terus kenapa kok YouTube-nya bisa diambil? Ya karena si peretas ini dia bisa tahu kredensial itu username passwordnya dari si adminnya ini gitu. Nah, kenapa kok mereka bisa tahu? Karena si adminnya ini mungkin ceroboh. Kenapa? Karena mungkin ketika terjadi kebocoran data pribadi, data-data si admin ini sudah bocor gitu. Termasuk data saya bocor, data orang Indonesia ini hampir semuanya bocor, Mas. Yang bocor itu bukan hanya nama gitu, tapi juga alamat email, kemudian username, password, nomor handphone dan lain-lain begitu gitu yang ketika orang itu tidak aware terhadap security, dia merasa bahwa ya udahlah nggak usah ganti-ganti password lah gitu. Sehingga passwordnya itu ketika diambil orang dicoba-coba login masuk ternyata bisa. Begitu bisa mereka mengambil alih emailnya karena YouTube ini menggunakan email Google gitu, kemudian dia bisa mengambil alih YouTube-nya. Jadi diambil alih mereka gitu. Nah, ini terjadi kenapa? Karena mungkin si adminnya tidak mengaktifkan sistem pengamanan tambahan tuh faktor authentication gitu, yang harusnya itu wajib hukumnya untuk diterapkan. Sehingga ketika ada yang mencoba mengambil alih, masih ada nih satu faktor lagi, entah PIN, entah password gitu, entah SMS OTP gitu yang dibutuhkan untuk melakukan login ke dalam akun tersebut gitu. Atau misalkan si adminnya ini dia sembrono menggunakan device yang digunakan untuk admin YouTube-nya DPR ini untuk melakukan akses ke tempat-tempat yang mungkin di sana ada malware-nya gitu. Atau dia terkena phishing tanpa sadar, ngeklik link sehingga terinstall malware di handphonenya sehingga username passwordnya bisa dicuri oleh si peretas ini gitu. Jadi pasti dari kelalaian si adminnya ini Mas gitu. Tapi kalau dari si Google-nya sih menurut saya agak susah ya gitu. Katakanlah itu kelalaian, tapi ini kemudian berubah menjadi pemandangan yang terkesan memalukan karena yang ditampilkan adalah judi slot online, Mas Pratama. Menurutnya begitu. Karena apa? Karena di Indonesia ini kan sekarang lagi rame, lagi darurat kan. Pak Menkominfo bilang lagi darurat judi online gitu. Dan memang benar gitu. Terlalu gampang orang gitu main judi online di Indonesia. Terlalu gampang para agen judi ini, bandar judi ini mengirimkan iklan-iklan judi ke Indonesia. Terlalu banyak influencer-influencer yang mengiklankan judi ini kepada masyarakat gitu. Dan semuanya fan-fan aja gitu sampai sekarang. Iya kan? Tapi kalau kita lihat ya, ini kan memang momentum ketika Menkominfo menyuarakan untuk perlawanan terhadap judi online, termasuk kita juga melihat geliat kasusnya belakangan ini ada beberapa selebritas yang juga patut diduga ikut mempromosikan judi online dan berperkara. Mengapa lantas Anda melihat akun YouTube DPR RI dihack dan yang ditampilkan di sana adalah judi slot online? Apakah kemudian ini semacam mengolok-olok ya keadaan saat ini? Bagaimana Anda melihatnya, Mas Pratama? Ini, jadi kalau menurut saya si hacker ini pinter, peretas ini pinter, agen-agen judi online ini pinter gitu. Dia pasti mencari akun-akun yang memiliki subscriber besar, memiliki follower besar begitu, yang bisa digunakan untuk media pengiklanannya gitu. Nah, kalau mereka nitip kadang-kadang kan nggak bisa. Gimana caranya? Lebih murah mereka menyewa hacker gitu. Yang punya banyak akun-akun colongan yang bisa digunakan untuk mengambil alih akun-akun media sosial orang-orang, termasuk juga lembaga-lembaga negara gitu. Dan ini juga terjadinya nggak hanya di Indonesia sih, di beberapa negara lain juga terjadi gitu. Nah, masalahnya kalau sampai di take over ini kan selain kehilangan akun kan juga bikin malu ya gitu. Karena citra DPR jadi malu, apalagi kalau kita lihat
kita punya Komisi 1 DPR yang situ bertanggung jawab terhadap sistem keamanan gitu, ada BSSN di Ya, bawahnya. Komisi 1 ya. Mereka membawahi mitra kerjanya adalah Kominfo, kemudian BSSN, lain sebagainya. Ya, yang setiap hari ngomongin masalah security awareness, masalah keamanan cyber, masalah ancaman cyber begitu, tetapi lembaganya sendiri malah tidak aware untuk mengamankan sistemnya sehingga bisa diretas seperti ini. Menurut saya seperti itu. Apalagi momennya juga sekarang pas ada KTT ASEAN kan, lagi rame-ramenya banyak tamu lagi ke Indonesia gitu. Ini situs lembaga yang terhormat ternyata media sosialnya, YouTube-nya bisa diretas gitu. Ini agak yang jelas ini menjadi pemandangan yang saya harus katakan memalukan, tentu saja. Terlepas dari bagaimana upaya penyelidikan dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab di sana, tidak semestinya iklan judi online itu, tampilan itu ada di situs YouTube dari DPR. Tapi kalau Anda bisa jelaskan kepada kami mengenai fenomena judi online, seberapa sulit sesungguhnya untuk memastikan judi online ini tak lantas menjadi adiksi baru atau kemudian hal yang saat ini ada di tengah masyarakat kita dan mereka sulit untuk melepasnya? Ya, kalau menurut saya nggak terlalu susah ya gitu, karena ini tergantung niat. Karena dari sisi teknologi kita sebenarnya bisa melakukan, misalkan judi online itu kan pasti ada account untuk deposit, ada account untuk withdraw. Deposit itu untuk nyetor uangnya, withdraw itu untuk ngambil uangnya. Rekeningnya rekening Bank Indonesia gitu, bank-bank di Indonesia maksudnya gitu. Bisa juga menggunakan akun-akun atau layanan dompet digital. Semua di Indonesia itu bisa di tracking. PPATK aja bisa melakukan tracking. Yang jadi masalah adalah kita mau nggak benar-benar memberantas judi online ini. Karena kalau mau artinya harus koordinasi, kerjasama antar aparat kepolisian, kerjasama antara PPATK, kerjasama antar bank, kerjasama dengan platform dompet digital begitu, sehingga sehingga bisa nih ngejar nih. Saya yakin juga bahwa akun-akun itu, akun-akun bank itu, kemudian akun-akun dompet digital itu juga menggunakan pasti akun-akun palsu yang mereka beli gitu, yang bukan akun mereka sendiri. Tapi kan ujungnya pasti akan ke mereka gitu. Nah, kalau misalkan ada agen yang tertangkap satu gitu misalkan, sebenarnya bisa dikejar. Karena apa? Di setiap agen itu mereka pasti punya sistem yang terkoneksi dengan bandar judinya. Karena bandar judi yang ada di luar negeri itu mereka punya sistem berapa yang main, berapa total depositnya, kemudian berapa persentasinya dan lain-lain begitu. Nah, sistem itu kalau di tracing juga pasti akan ketemu gitu. Jadi secara teknis sih nggak terlalu susah. Apalagi juga kalau kita lihat ya, kan ini banyak sekali nih pemain-pemain judi online yang ada di Indonesia gitu, dan pemainnya itu bukan orang-orang yang ngerti IT gitu. Mulai dari orang OB, dari mulai driver pinjol, bahkan anak SMP gitu, mereka bisa main itu. Kan itu lintas bisa generasi ya. Ya, itu yang kemudian gitu, ya kan? yang itu kemudian ini kendalanya sih bukan di masalah teknis ya, kendalanya sih ada di masalah niat, perintah, sikap politik. Ya. Koordinasi gitu. Ya. Kami mencatat dan menangkap apa yang Anda sampaikan, Mas Pratama. Tapi ada satu lagi sebenarnya Mas, listener-nya gitu. Singkat saja Mas Pratama, karena waktu kita sangat terbatas. Ketika diketahui bahwa jam pagi-pagi itu DPR diretas gitu, ternyata baru siang sampai sore baru bisa dipulihkan gitu. Artinya apa? Koordinasi kita dengan platform itu juga belum terlalu baik gitu. Belum terlalu harusnya ada jalinan komunikasi yang cepat sehingga pada akhirnya ada hal demikian secara instan, secara spontan bisa kemudian di take down. Terima kasih. Itu juga perlu kita perhatikan. Terima kasih atas waktu Anda.